Selamat datang di channel Berbagi Suaranya. Channel ini merupakan satu kesatuan dengan website berbagisuaranya.com. Dan video ini akan membagikan ulasan sedikit mengenai artikel yang ada pada website yang berjudul Pahlawan yang Memberi Kemenangan. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendewakan satu hal ya, karena kita menganggap mereka membawa kita kepada masa depan yang cerah. Mereka menyelamatkan kita, sehingga kita menganggap mereka itu adalah penuntun dan panduan kita. Saya akan memberikan contoh beberapa pahlawan yang sering kita jadikan panduan atau penuntun dan figur dalam kehidupan kita. Pahlawan-pahlawan dalam Avenger misalnya, atau pahlawan dalam DC Universe. Banyak menganggap mereka menyelamatkan dunia. Mereka luar biasa, mereka jago, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang punya kekuatan dan kemampuan. Sehingga kita mendewakan mereka menjadi figur karena kita menganggap bahwa kita bisa mengikuti cara mereka. Atau ada juga di film-film Disney itu pahlawannya adalah pangeran-pangeran. Jadi cerita Snow White, cerita Cinderella, cerita Sleeping Beauty. Itu pahlawan membawa mereka dari kesulitan sehingga mereka bisa hidup bahagia dan tinggal di dalam istana. Satu hal dengan pahlawan ini adalah mereka itu hanya fiktif dan imajinatif. Mereka itu tidak ada, dan pada saatnya nanti mungkin mereka akan hilang, hingga tidak bisa menjadi panduan dalam hidup kita. Lalu ada juga yang disebut dengan pahlawan nasional. Mereka juga pahlawan yang memberikan masa depan yang cerah kepada kita. Mereka membuat Indonesia ini menjadi ada dari Sabang sampai Merauke. Mereka menyelamatkan kita semua. Lalu ada juga yang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Orang tua yang membesarkan kita, guru yang membantu kita sehingga kita menjadi pintar, pendeta, penatua, majelis, dan semuanya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka membantu kita, menuntun kita, memberikan arahan kepada jalan yang benar. Bagus kalau kita menganggap mereka sebagai dewa atau panduan atau figur kita. Tapi satu masalah dengan mereka. Mereka itu tidak abadi. Ada saatnya mereka itu pergi meninggalkan kita duluan. Atau malah kita yang meninggalkan mereka. Misalnya kita punya guru yang kita sukai, tapi akhirnya kita harus pindah. Sehingga kita tidak bisa lagi bertemu dengan guru itu, atau tidak bisa lagi bertemu dengan pendeta yang kita sayangi. Lalu ada lagi nih, pada zaman ini, gadget. Itu juga kadang membuat kita menjadi lupa. Kita menganggap mereka adalah penuntun dan panduan dan menunjukkan ke arah yang benar. Ada juga kekayaan, rumah yang bagus, mobil, pakaian. Karena kita menganggap mereka memberi kita kebahagiaan. Mereka membantu kita untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Mereka menuntun kita. Tetapi apa iya mereka itu membantu kita? Memang sih mereka tidak fiktif dan mereka abadi. Mereka akan ada terus. Dan mungkin mereka akan menjadi lebih baik dan lebih bagus pada saatnya nanti. Balik lagi tadi pertanyaan saya, apa benar mereka menuju jalan yang benar? Bukan tidak mungkin bahwa kalau kita terlalu percaya pada mereka, malah mereka membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kita tidak tahu lagi harus melangkah ke arah mana. Tapi ada satu pahlawan yang benar-benar harus menjadi figur dan harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa pahlawan itu? Dia itu adalah Tuhan Yesus. Dia itu adalah Yesus Kristus. Karena dia selalu ada. Dia bukan imajinatif dan pasti dia menuntun kita ke jalan yang benar. Dia memberikan panduan kita untuk melangkah. Kita tidak mungkin salah langkah. Kita pasti akan berbahagia. Kita pasti akan menemukan jalan yang benar. Kita menemukan damai sejahtera. Dan tidak mungkin dia akan menuntun kita kepada kecelakaan. Memang dia adalah panduan kita. Dia adalah pahlawan kita. Dialah yang harus menjadi figur kita. Tuhan Yesus memberkati.